Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Muhlis. Kali ini saya ingin berbagi video tutorial membuat aplikasi penjualan atau aplikasi pertokoan menggunakan Microsoft Access 2010. Video ini sangat cocok bagi Anda yang ingin membangun usaha pertokoan. Oleh karena itu, silahkan tonton terus video ini sampai dengan habis. Dan bagi Anda yang membutuhkan kode program dari video tutorial ini, silahkan kirimkan email ke ahmad.muhlis2017@gmail.com. Pada pembahasan video ini, Anda dijelaskan mulai dari awal mengenal Microsoft Access 2010, kemudian dilanjutkan dengan membuat sebuah table-table yang dibutuhkan pada aplikasi penjualan, dilanjutkan lagi membuat sebuah query menggabungkan dari beberapa table, kemudian dilanjutkan membuat sebuah form input data transaksi penjualan, sampai dengan membuat sebuah laporan, dan terakhir ditutup dengan membuat sebuah menu utama menggunakan makro Access 2010. Oleh karena itu, tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa, bagi Anda yang membutuhkan kode program, silahkan kirimkan email ke ahmad.muhlis2017@gmail.com. Selamat menonton. Mengenal elemen dasar pada objek table. Ya, table merupakan sebuah tempat dan sarana untuk menyimpan data yang terdiri dari berbagai field sehingga dapat dipanggil kembali pada saat dibutuhkan. Untuk membuat table, di sini ada klik menu tab create. Kemudian Anda pilih yang table design. Kita akan rancang sendiri tablenya. Nah, sehingga table 1 ditampilkan. Pada table 1 terdiri dari field name, ya ini, data type, dan description. Ya. Field name merupakan titel sebuah table. Data type merupakan jenis tipe pada sebuah field name. Sedangkan description merupakan keterangan dan sebuah field name. Untuk mengaplikasikannya, langsung saja ikutin. Misalkan pada field name kita akan buat kode sub. Data tipenya Anda pilih yang teks. Ya, kita close property setnya. Di sini input kode supplier, deskripsinya keterangan. Nah, pada kode sub Anda bisa melakukan, nih di sini ada properties, melakukan pengaturan untuk kode field berapa karakter yang harus diisi, maksimal berapa karakter yang harus diisi. Seperti halnya misalkan saya buat 10 karakter. Artinya jika kita isi karakternya 11, itu tidak bisa, atau konfirmasi nantinya. Oke, berikutnya feed nama sub. Ya. Untuk data tipenya sama teks. Kemudian pada file size-nya berapa? Kita misalkan isi 50 karakter. Oke. Feednya berikutnya misalkan alamat. Feed text-nya berapa? Oke, karena alamat panjang, biarkan saja 255. Nah, nama sub di sini deskripsinya boleh Anda isi, boleh tidak. Misalkan ini input nama supplier, ini input alamat. Ya, description boleh Anda isi, boleh tidak. Nah, jika Anda lihat untuk di sini feed name, kode sub, nama sub dan alamat. Biasanya untuk table kita memberikan feed name yang unik agar nantinya bisa artinya untuk kode supplier itu tidak boleh double, maka kita harus memberikan keunikan tersendiri dengan cara kita memberi primary key. Anda klik primary key. Nah, di sini unik. Artinya ketika Anda klik kode supplier yang sama, ada informasi bahwasanya kode supplier tersebut sudah ada, jadi tidak boleh double.
ya kan? Nah, untuk keterangannya, untuk data tipe ada teks, ada memo, number, ya. Kalau teks itu dapat menerima huruf angka, simbol, spasi dan tanda baca hingga 255 karakter. Sama seperti yang tadi kita buat. Di sini 255 karakter file size-nya. Sedangkan memo itu memberikan keterangan yang panjang karakternya hingga 64.000 karakter. Ya kan? Nah, kalau untuk number itu memasukkan data yang berjenis numerik atau angka untuk number. Ya, tergantung pada pengaturan propertiesnya nanti. Kemudian pada datetime itu menampung data hari, tanggal, jam, dan menit. Nah, kemudian untuk data tipe currency itu untuk menampung data yang berjenis angka dalam bentuk mata uang. Kemudian auto number itu untuk mengisi feed dengan nomor urut otomatis. Jadi kalau misalkan Anda membuat urut otomatis, ketika program dijalankan kemudian Anda isi feednya, secara otomatis nomor tersebut bertambah terus. Sedangkan untuk yes no di sini berisi dua pilihan, iya atau tidak. Nah, kalau misalkan oleh data tipe oleh objek itu berisi objek dari aplikasi oleh dengan kapasitas 1 GB. Selanjutnya ada hyperlink. Di sini berisi alamat hyperlink agar bisa berkaitan dengan data alamat tertentu. Ya. Kemudian di sini ada attachment, yaitu berguna untuk menyimpan serta mengirimkan file, ya, baik berupa gambar maupun berupa file. Artinya Anda bisa membuat gambar nanti dengan data tipe attachment aja. Sekarang lebih mudah. Ya, biasanya attachment itu untuk logo perusahaan. Bisa Anda menggunakan attachment. Ataupun nanti pada barang Anda ingin menampilkan gambarnya, boleh pilih attachment. Oke. Untuk calculate, ya, berguna untuk memberikan ekspresi perhitungan logika. Dan terakhir, lookup wizard berguna untuk membuat daftar pilihan dari sebuah tabel yang ditentukan. Biasanya berupa combo box. Nah, dengan combo box Anda klik, seperti tampil daftar-daftarnya kan. Ya, tinggal tergantung dari mana tabel tersebut diambil. Gitu. Nah, untuk membuat tabel, ya, sudah Anda isi feed name-nya. Untuk menyimpannya Anda tinggal klik menu, ya, menu save. Nah, Anda konfirmasi pada tabel name, tabel 1 Anda ganti sesuai dengan tabel kebutuhan. Karena ini supplier, maka kita akan ganti menjadi TBL supplier. TBL kepanjangan dari table. Ya, jika sudah klik tombol OK. Nah, berhasil Anda sudah membuat tabel di sini. Ya kan? Kita close, tinggal sini aja untuk close table supplier. Nah, jika kita buat lagi satu buah tabel yang berfungsi nanti untuk menghubungkan, misalkan di sini untuk tabel master ada kode BRG, ya, tipe data tipenya teks, ukuran panjang karakternya 20, kemudian nama barang, nama BRG, ya, mungkin panjang tidak masalah. Kemudian sini ada harga, ya, data tipenya kalau harga apa? Karena yang bisa mengisi untuk nomor, ya, itu hanya number. Ya, di sini untuk file size-nya bisa Anda lakukan banyak, ada byte, integer, dan long. Yang biasa saya gunakan ada double, ya kan, biar bisa nanti mungkin dibutuhkan pecahan atau sebagainya. Untuk format, di sini formatnya sudah ada. Format ada general, ada currency, euro, standar. Nah, biasanya format yang saya buat adalah pagar, titik, pagarnya 3 kali enter. Jadi nanti memisahkan, misalkan 10.000 berarti 10.0000. Nah, 3 pagar di belakang itu adalah 000-nya. Nah, kemudian nanti saya buat lagi untuk merelasikan kode barang tersebut dari mana. Saya di sini masukkan kode sub yang sudah diisi tadi, yang sudah dibuat tadi, ya. Nah, untuk tag-nya di sini harus sama, yaitu 10. Karena tadi pada TBL supplier, jika klik kanan pilih design view. Nah, di sini merupakan dia primary key, ya, artinya dia menjadi pusat datanya, nanti bisa diambil dari TBL supplier, ya kan, setelah diisi, tentunya setelah diisi. Oke, jika sudah sampai di sini aja. Nah, sekarang akan saya simpan, klik menu save. Untuk tabel 1 saya ganti menjadi TBL barang. Klik tombol OK. Ada konfirmasi untuk membuat primary key. Oh ya, kita belum membuat primary key, ya.
Ya, jika Anda ingin membuat primary key otomatis ataupun nomor otomatis, Anda tinggal klik yes. Nanti untuk urutnya secara otomatis. Tapi jika tidak, jawab no aja. Nah, sekarang kita akan membuat primary key pada kode BRG. Nanti yang kode barang ini berfungsi untuk pada tabel-tabel lain yang dihubungkan seperti pembelian, penjualan gitu. Oke, jika sudah kita close. Akan konfirmasi penyimpanan, jawab yes. Coba isi terlebih dahulu untuk TBL supplier. Double klik aja untuk menjalankannya. Atau klik kanan pilih open. Ya kan? Nah, untuk kodenya misalnya kan sini supplier berarti kan S001 atau SP01. Nama suppliernya PT ABC. Ya, alamatnya Jakarta deh. Nah, ada lagi misalkan SP02. Namanya UD Mandiri, ya, alamat Bandung. Nah, dan seterusnya. Jika sudah, kita close. Nah, kemudian untuk tabel Anda bisa melakukan ekspor kemana aja. Caranya tinggal klik kanan. Ya, di sini ada ekspor, ada impor. Jadi kalau impor kita mengambil data, tapi kalau ekspor kita mengirimkan data dari database kita ke database lain. Misalkan sini saya kirim ke ekspor ke Excel. Klik. Ya, ada konfirmasi. File formatnya emang Excel, nggak apa-apa. Klik tombol OK. Untuk penyimpanannya di sini My Document ya. Klik tombol OK. Maka nanti Anda bisa lihat di My Document. Klik Close. Coba kita buka di My Document dengan nama tabel yang sama tadi yang kita ekspor, TBL barang. Jika Anda double klik, buka TBL barangnya. Ya, formatnya sama. Ada kode barang, ya, nama barang, harga, dan kode sub. Karena belum kita isi maka kosong ya kan. Oke. Baiklah, kita tutup. Close up Excel dan save yang disimpan. Nah, berikut adalah pilihan-pilihan pada tabel. Jika Anda ingin mendesain ulang tabel, Anda tinggal klik kanan, pilih desain view, ya. Kemudian jika Anda ingin mengimpor data, ya, perintah menerima data dari database lain sehingga menjadi sebuah tabel. Data yang diterima dari database Access, Excel, SharePoint, dan file lainnya di sini sudah ada. Sedangkan untuk yang ekspor, perintah mengirim tabel, ya, tabel situ yang dimaksud tabel apa yang Anda pilih, tabel barang situ, ya, ke beberapa file data seperti ada Excel, SharePoint, Word, dan lainnya. Nah, ada collection, sini ada collection and update. Di sini perintah mengirim tabel barang yang Anda klik to table dalam bentuk email atau akses data collection. Nah, rename untuk mengganti nama, di sini bisa Anda ganti nama TBL1 misalkan. Tinggal ganti apa dengan adanya rename. Nah, kemudian kalau hide, di sini klik kanan lagi ada hide in this group, artinya menyembunyikan. Delete untuk menghapus tabel secara permanen. Cut untuk memotong tabel dipindahkan ke database akses yang lain, bisa tinggal cut dan paste nantinya. Kemudian copy, ya, untuk mengcopy tabel, ya. Kemudian klik kanan paste, artinya untuk menduplikasi. Jika Anda ingin menduplikasinya, di sini strukturnya hanya strukturnya aja, ya, datanya dihilangkan, atau di sini ada dua-duanya, strukturnya juga diambil dan datanya juga diambil, boleh. Atau Anda ingin menambah data dari tabel yang sudah ada, terserah. Oke. Kemudian kalau paste, ya, tadi untuk menduplikasi. Nah, nanti sini ada link table manager, berfungsi untuk berbagi pakai tabel dengan database lain, ya kan. Kemudian ada convert to, perintah mengembalikan tabel yang dipakai sini. Kemudian ada table properties, membuat instruksi dan mengatur atribut tabel. Nah, kemudian situ ada check web compatible yang bertujuan untuk mengecek apakah tabel tersebut sudah kompatibel dengan web, dan seterusnya. Oke. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke mengenal elemen dasar query. Nah, untuk membuat query, Anda tinggal klik menu tab create. Kemudian kita pilih yang biasanya menggunakan query design. Ya, klik pada group queries. Nah, sini apa saja yang harus Anda relasikan? Tentunya tabel yang mempunyai hubungan. Ya.
Karena query merupakan sarana untuk memanipulasi data yang disimpan pada tabel. Jadi query merupakan kumpulan satu atau beberapa tabel yang dipakai sebagai sumber data informasi. Serta query juga menjadi sumber informasi pada sebuah form atau report nantinya. Jadi dengan query bisa dijadikan source pada report nantinya untuk entry datanya. Oke, misalkan kita akan membuat relasi TBL barang sama TBL supplier. Kita klik TBL barang dan pilih TBL supplier, klik tombol add sehingga data tampil di query. Karena ada hubungannya, maka di sini langsung membentuk relasi. Tapi jika tidak ada, maka relasi tersebut tidak terjadi. Nah, sekarang saya akan mengambil nama supplier ya dari TBL supplier, akan saya masukkan di dalam query ini. Maka saya akan masukkan feednya. Untuk memasukkan feed bisa Anda klik kemudian tarik, masukkan ke kolom sini, atau bisa Anda double klik nama barang sehingga otomatis tampil sendiri ya. Biasanya yang saya lakukan adalah double klik, atau menarik juga kadang saya lakukan. Kemudian kode suppliernya masih di TBL barang. Nah, karena saya akan mengambil nama barang otomatis, saya masukkan nama supplier dari TBL supplier. Kemudian alamat juga, ya kan? Oke, jika sudah, sekarang kita jalankan run. Nah, coba akan saya isi kode barangnya 1111. Nah, di sini misalkan Kotaro, harganya 500. Ya, kode supplier yang sudah saya isi misalkan dari PT ABC yaitu SP01, enter. Maka nama dan alamat sudah otomatis tampil sesuai dengan tabel yang sudah Anda isi pada TBL supplier. Karena tadi relasinya sudah kita bentuk. Ya, relasi dibentuk, kemudian data yang diambil dari mana saja. Untuk kode supplier, untuk yang diinput masih menggunakan dari TBL barang, sedangkan hasilnya kita ambil dari TBL supplier. Nah, sekarang jika untuk menyimpan query, Anda tinggal klik menu save. Nah, pada query name tinggal ganti misalkan sini QRY master ya, kepanjangan dari query master. Klik tombol OK jika sudah. Oke, untuk menutup query, close query master. Nah, Anda sudah berhasil membuat query. Untuk mendesain ulang query sama saja caranya. Anda tinggal klik menu klik kanan pada query tertentu. Misalkan sini query master, tinggal klik design view, maka akan kembali membuka rancangan yang pernah Anda buat sebelumnya. Oke. Langsung saja kita tutup close. Lanjutkan untuk pada menu tab create kita akan membuat mengenal elemen dasar pada sebuah objek form, ya kan? Untuk membuat form saya juga sering menggunakan form design, karena kalau yang lainnya saya seperti yang wizard kurang suka. Saya sukanya membuat desain sendiri. Jadi Anda tinggal klik form design pada grup form. Nah, form merupakan salah satu objek database untuk mempermudah dalam menginput data yang disimpan pada tabel secara berulang-ulang. Dengan form, Anda bisa memanggil data berdasarkan kriteria tertentu, memperbaiki dan mencari data dengan cepat, serta mencetak data dengan mudah. Nah, jadi karena saya membuat yang form rancangan ya, desain, ya, maka saya pilih yang tadi form membuat form yang menggunakan form desain. Ya, oke. Pada tampilan form di sini ada beberapa grup. Nah, biasa yang digunakan adalah kontrol. Kontrol di sini banyak fungsinya, ada membuat text box, label, button, ya, dan sebagainya. Nah, biasa nanti kita perjelas ketika Anda nanti menggunakan atau membuat database penjualan. Seperti contoh tadi, query bisa dijadikan source data atau kata kunci dari form. Artinya dengan form kita akan menginput data yang dimasukkan nanti ke dalam query dan tabel, ya. Karena Anda aktifkan untuk jendela property set, ya. Nah, untuk datanya kita pilih yang record source-nya, kita pilih yang query master, ya. Kemudian jika sudah Anda klik add existing feed. Nah, masukkan semua feednya. Anda bisa double klik feednya, double klik kode BRG, nama BRG, harga, atau Anda bisa sorot, tinggal tekan shift, tekan shift pada keyboard, kemudian klik kode sub, tekan shift lagi, klik lagi pada alamat sehingga terblok semua. Jika sudah terblok semua,
bisa Anda tarik. Ya, ada beberapa cara untuk memasukkan feed ya, ke dalam sebuah form. Oke, sama saja misalkan ini ya, pada sebuah form belum kita buat tombol-tombolnya ya, hanya buat sebuah form aja yang kita mengerti maksud dan tujuannya. Jika sudah kita masukkan, sama tadi fungsinya dengan query. Kalau query kan berupa dataset. Nah, kalau form berupa satu buah form begini untuk menginput data berulang-ulang. Untuk menjalankannya Anda bisa klik view. Nah, sehingga form di sini sudah ada untuk record-recordnya. Anda tinggal klik next record, berarti record kosong. Kalau misalkan yang ke bawah preview sebelumnya sudah ada. Nah, sama. Sekarang kita di sini yang new blank record artinya membuat record baru. Sama. Misalkan sini kodenya 1112 dengan nama teh botol sosro. Ya, harganya 2000. Ya kan? Kode supportnya misalkan dari SP02 itu dari UD Mandiri. Secara otomatis nama dan itu. Nah, ketika Anda klik lagi new baru, maka record kosong. Nah, dalam satu form ini Anda bisa menginput beberapa record ya. Makanya dengan adanya form memudahkan Anda untuk menginput berulang-ulang. Tidak seperti Excel ya, Anda harus membuat dataset baru lagi jika sudah penuh. Tapi kalau di form pada akses ini tidak terbatas, berapa record saja Anda masukkan, tidak ada masalah. Baiklah, itu elemen dasar untuk mengenal form, ya kan? Kita simpan formnya, tinggal klik menu save. Anda tinggal ganti pada form name-nya, ganti sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di sini adalah form master barang. Ya, klik tombol OK jika sudah. Kemudian close. Nah, pada query juga katanya bisa buat sebagai laporan atau report. Ya, memang benar. Jika Anda buat report baru, Anda klik menu tab create, kemudian pilih yang report design. Kita membuat rancangan report sendiri. Memang benar, aktifkan dulu jendela property set bahwasanya query master bisa dijadikan sebagai report. Coba kita Anda aktifkan jendela property set. Jika sudah, klik tab data pada record source. Anda pilih di sini query master, kemudian klik add existing field untuk menampilkan field pada query master. Ya, sama saja fungsinya. Kita akan memasukkan field-field tersebut ke dalam report. Yang biasanya untuk digunakan adalah kolom detail. Anda klik pada kode BRG, tekan shift, kemudian klik pada alamat sehingga terblok semua, kemudian lepaskan shift. Sekarang untuk memindahkan field ke dalam detail, Anda tinggal klik pada kode BRG, tarik dan lepaskan di dalam kolom detail. Nah, untuk tampilan report terserah Anda. Anda boleh mendatar, horizontal atau vertikal. Ya, biasanya untuk laporan saya suka yang horizontal. Jadi saya hapus semua labelnya, kemudian saya geser ini text boxnya, ya kan? Ya, untuk panjang lebarnya kita atur sendiri sesuai dengan panjangnya data tersebut. Nah, untuk pengaturannya Anda bisa sorot, bisa tarik. Untuk harga karena pendek. Ya, biasanya saya gunakan untuk alamat, saya hapus saja ya. Anggap saja. Nah, ini kita tarik, kita rapatin. Nah, kemudian biasanya saya gunakan membuat label untuk keterangan pada teks tersebut sehingga memudahkan Anda. Ketik kode, ya kode aja nggak apa-apa. Di sini nama barang. Jika keterangan tentu lengkap ya. Sini ada harga. Sini ada supplier. Nah, supplier ini kedua-duanya dapat sini. Nah, untuk mengatur tengah atau itu ada di menu tab home, pilih yang pada text formatting center. Nah, sehingga ada di tengah-tengah, ya kan?
Kemudian kita akan membuat garis, ada di menetap desain. Ini ada line namanya untuk membuat garis. Kita klik, tarik, lepaskan di sini. Nah, sehingga ada pembatasnya. Sorry, undo. Ya. Nah, untuk keterangan di sini adalah laporan data master barang. Ya. Ini hanya sampel saja. Coba sekarang Anda jalankan, tinggal klik no view, print preview. Nah, berikut adalah contoh laporan ya, dari data yang diambil dari query master. Gimana? Mudah kan? Oke. Jika Anda sudah mengetahui beberapa elemen dasar seperti table, query, form, hingga laporan, ya langsung saja Anda masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu Anda membuat langsung program atau aplikasi penjualan. Ya, mulai dari membangun sebuah toko, kemudian Anda membuat apa saja yang harus ada dalam mengelola toko Anda, termasuk juga aplikasinya terdiri dari apa saja, ya mulai dari ada barang, kemudian ada pembelian, ada penjualan, hingga stok Anda atau inventory. Ya, langsung saja untuk pembahasan berikutnya. Selamat menikmatin, dan mungkin ini hanya informasi yang sangat singkat. Mudah-mudahan dengan informasi yang sangat singkat ini Anda bisa mengerti, ya. Ketimbang untuk memperdalam, Anda bisa tambah-tambah lagi buku-buku terbitan saya sudah ada. Tinggal untuk memperdalamnya, untuk memperjelas, ya memang ada pada DVD ini yang dimaksud. Mudah-mudahan kritik dan saran selalu saya terima. Silakan Anda masukkan kritik dan sarannya untuk mengembangkan aplikasi atau demo selanjutnya. Karena terus terang demo ini langsung saya tanpa konsep, langsung saya terapkan, sehingga mungkin jika ada kekurangan atau kelebihannya, ya mohon dimaklumi. Dan untuk kedepannya ada informasi atau ada kurang paham, Anda silakan langsung email ke saya. Jika saya bisa, nanti saya akan jawab. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan untuk membuat database atau aplikasi penjualan langsung. Terima kasih sudah menonton video saya. Bagi Anda yang butuh kode program dari video tutorial tersebut, silahkan email ke ahmad.muflis2017@gmail.com. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya untuk selalu mengikuti video-video terbaru dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.